Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi kita di Prognosa, program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo Surakarta. Terima kasih sudah setia bergabung di dalam program Ngobrol Santai ini. Semoga program ini senantiasa dapat memberikan manfaat yang positif buat kita semua ya Sobat Sehat. Nah, bersama kita sudah bergabung nih narasumber kita pagi ini ya. Baik, saya perkenalkan dulu. Ya, saya perkenalkan dulu narasumber kita pagi ini. Beliau adalah Bapak Isa Yohan Metrik Latu PhD. Iya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, baik Bu, baik. Puji Gimana kabar? Tuhan, luar biasa. Baik Bapak, terima kasih. Ya, eh tema spesial kita pagi ini apa Sobat Sehat? Tema kita pagi ini adalah melawan beratnya COVID-19, kisah pasien pasca ventilator. Nah, bersama kita ini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan berbagi kisah dan pengalaman beliau tentang bagaimana perjuangan beliau dalam melawan beratnya penyakit COVID-19. Ya, terlebih lagi karena pada waktu beliau positif terdiagnosa, pada waktu itu beliau sempat beberapa waktu lamanya harus menggunakan ventilator ya Bapak Nj. Iya, Betul. puji Tuhan saat ini beliau sudah sehat walafiat dan bisa bergabung bersama kita untuk berbagi cerita dan pengalaman beliau. Ini bukan buat menakut-nakuti sobat sehat ya, tapi supaya kita lebih peduli dan lebih aware, lebih waspada terhadap virus ini karena virus ini ada di sekitar kita, jangan sampai kita terpapar oleh COVID-19, Sobat Sehat ya. Tentunya jangan lupa protokol kesehatannya Sobat Sehat, selalu lakukan 3M ya, memakai masker, cuci tangan, lalu menjaga jarak. Nah, sebelumnya Pak Isa Yohan Metrik Latu ini siapa sih? Ya, beliau adalah pendeta sekaligus juga dosen di Fakultas Teologi Program S1 di Universitas Satya Wacana, kemudian juga di Fakultas Sosiologi Agama di program studi S2. Kalau nggak salah juga di program studi S3 aja Pak J. Iya, iya Bu. Betul Bu Peri. Iya, luar biasa sekali beliau ini eh banyak sekali kegiatannya ya Bapak ya. Baiklah, terima kasih sekali pagi ini Bapak Kerso meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa untuk bisa sharing bersama-sama dengan kami, bersama dengan sobat sehat semuanya tentang bagaimana kisah perjuangan Bapak ketika terdiagnosa COVID-19. Nah, mungkin sebelumnya Bapak bisa kasih salam buat sobat sehat yang sudah bergabung bersama kita, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Peri. Selamat pagi semua. Senang bisa bersama-sama dengan semua. Eh, saya senang sekali beberapa teman yang juga terdiagnosa COVID juga ikut. Saya kemudian bisa menjadi kekuatan bagi teman-teman yang terutama ada di ruang-ruang isolasi, baik di tempat isolasi khusus di rumah atau di rumah sakit yang juga ikut mendengar, ikut mengikuti siaran ini. Juga teman-teman yang uh, di mana-mana saja yang mengikuti kegiatan ini supaya tadi mengikuti protokol 3M yang dijelaskan oleh Mbak Ferry tadi. Jadi terima kasih semua untuk ikut bergabung dalam diskusi santai bersama Rumah Sakit Pantiwaluyo Solo hari ini. Ya, begitu Mbak Ferry. Iya, ya, terima kasih Bapak. Wah, ini karena saya berhadapan dengan dosen, ini saya jadi berasa seperti kuliah daring ini, Bapak. Iya, Kalau dia wacana masih daring juga ya, Bapak ya? masih Mbak Ferry, masih daring terus. Jadi masih Oke, kerja dari ya. Iya, iya. Oke, Bapak. eh Pagi ini saya yang tugasnya bertanya-tanya ke Bapak ya. Kalau biasanya Bapak di kampus ataupun daring dengan mahasiswa kan Bapak yang nanya-nanya nih. Nah, pagi ini saya yang nanya-nanya Bapak. Maafkan saya ya Pak. dengan senang hati. Iya, baik kita akan langsung saja Bapak. Pertanyaan saya yang pertama. Kapan tepatnya Bapak ini dinyatakan terdiagnosa COVID-19, Pak?
Eh, jadi waktu itu saya pulang dari Amerika karena ada undangan di beberapa tempat di Amerika waktu itu, di ada kampus, beberapa kampus juga di beberapa gereja di Amerika. Eh, Lalu kemudian pulang sampai di Indonesia sekitar 5 hari mulai merasakan semacam mulai demam, tapi saya pikir kan biasa kalau pulang dari luar negeri itu perjalanannya juga cukup panjang, hari itu ada sekitar 35 jam kalau total dengan transit-transit ya. Jadi saya pikir mungkin biasalah kalau pulang dari luar negeri kadang drop karena capek begitu. Capek ya Tapi Pak ya? lalu ternyata ini beda, lalu beberapa ponakan kemudian mendorong untuk pergi ke rumah sakit untuk apa namanya coba cek. Nah waktu itu kan Indonesia baru terinfeksi COVID ya, itu kan Maret. Saya pulang dari Amerika itu Maret tanggal 19. Jadi masih betul-betul Indonesia masih bingung menghadapi COVID sebenarnya. Jadi Masih baru sekali ya. iya, jadi saya kemudian Mm-mm. ke salah satu rumah sakit di Salatiga, diperiksa, dinyatakan tidak apa-apa, di ronsen, periksa darah, tapi nggak masalah katanya. Terus kemudian saya uh, pulang, tapi tetap gejala panas, sakit tenggorokan, terus kemudian sesak napas itu nggak hilang-hilang. Saya balik lagi ke rumah sakit, lalu kemudian diperiksa ronsennya, ternyata sudah ada bercak di paru-paru. Lalu kemudian dikarantina, 3 hari kemudian saya dapat hasil saya positif. Begitu, Mbak Ferry. Oke, oke. Berarti karena perjalanan luar negeri ini ceritanya ya. Iya, Mbak Ferry, betul. Iya. Lalu Bapak, bagaimana pada waktu itu dengan keluarga Bapak? Apakah, mohon maaf, ada anggota keluarga yang pada waktu itu juga ikut terpapar COVID-19, Bapak? Iya, kebetulan di rumah waktu itu ada 3 ponakan, dan pulang dari Amerika itu sudah jaga jarak sesuai protokol, jadi pakai masker, segala macam. Saya kan berangkat itu sekitar tanggal 3, jadi Indonesia kan formal diumumkan terinfeksi COVID itu tanggal 2, tanggal 3 itu pesawat saya. Jadi protokol kesehatan sudah saya jaga waktu itu. Pulang dari Amerika juga protokolnya sudah dijaga, ngobrol jaga jarak, terus kemudian pakai masker di rumah, seperti itu. Apa namanya, alat makannya sudah saya tandai sendiri, alat minumnya begitu juga punya saya sendiri, nggak boleh campur sama ponakan-ponakan. Lalu kemudian hasil diagnosa rumah sakit di Salatiga yang pertama bilang nggak apa-apa karena sudah karena mungkin capek perjalanan dari luar negeri. Itu lalu membuat satu ponakan yang cowok itu kemudian sudah merasa nggak apa-apa, jadi ngobrolnya dekat. Kami saya ingat makan pisang goreng waktu itu dan ngobrol dekat sekali gitu. Jadi ngobrolnya ya di sofa samping sambil nonton TV. Nah mungkin itu yang bikin dia kena. Yang 2 perempuan nggak begitu. Oke, oke. Ibu sendiri, anak-anak baik-baik saja aja Bapak Nje pada waktu itu? Ya kebetulan waktu itu mereka di Solo. Anak-anak ada acara di Surabaya, ada lomba di Surabaya waktu itu. Mereka kebetulan mewakili Jateng untuk Olimpiade Bahasa Inggris. Jadi dua-duanya ikut lomba di Solo. Pulang dari Surabaya, mereka di rumah ayangnya di Solo. Nggak ikut jemput di Oh, bandara. oke. Jadi saya di rumah sama 3 ponakan saja. Begitu Mbak Ferry. Oh, jadi aman ya, sudah terpisah rumah pada Ya, waktu itu, Nje. Oke. Eh, Lalu bagaimana Bapak yang Bapak alami selama perawatan penyakit ini, Bapak? Mungkin Bapak bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman betapa ternyata COVID-19 ini bukan penyakit yang bisa kita anggap sepele gitu ya. Bahkan Bapak sampai harus dipasang ventilator. Nah, ventilator itu apa dan bagaimana sih alat itu ketika dipasang ke tubuh kita? Mungkin bisa ya. bercerita banyak bersama kita, Bapak. Jadi saya waktu itu kondisinya dinyatakan cukup parah. Saturasi itu hanya sekitar 70. Jadi saturasi itu semacam tingkat kemampuan bernapas hanya 70%. Idealnya sekitar 92%. Tapi saya
cuma sekitar 70. Jadi itu rendah sekali. Sudah sesak ya Pak ya? Itu sudah sesak sekali. Jadi kemudian ke rumah sakit Karyadi karena di Salatiga waktu itu belum ada ventilator. Jadi ventilator itu alat bantu nafas. Jadi kecil itu ada nasal, lalu kemudian naik jadi sungkup, lalu ventilator. Sekarang ada lagi antara sungkup dan ventilator itu ada satu alat lagi, saya lupa apa. Tapi waktu itu dari sungkup langsung ke ventilator. Jadi waktu dirawat di rumah sakit di Salatiga saya sudah pakai sungkup. Lalu kemudian di Semarang harus pakai ventilator. Nah, saya yang orang awam dan tidak tahu apa-apa ini ketika didiagnosa, dikasih tahu harus pakai ventilator, saya santai saja. Yang repot itu istri saya, meskipun dia bilang bahwa tidak apa-apa, tapi dia yang dokter itu diam-diam menangis sendiri karena dia tahu ini peluangnya sedikit. Saya baru setelah sembuh saya baru tahu dari dokter kalau peluangnya itu sebenarnya hanya antara 17 sampai 20% peluang hidup. Jadi bisa memang. Dan waktu itu saya pasien pertama di rumah sakit Karyadi yang bisa selamat dari ventilator, pasien COVID pertama yang selamat dari ventilator. Jadi itu kemudian kasih mereka kepercayaan untuk membantu banyak orang. Tapi memang kalau masuk ke ventilator memang agak rumit begitu. Ya. Oke. Berapa lama Bapak waktu itu dipasang ventilator Bapak? Sekitar 2 minggu Mbak Ferry. 2 minggu. Oh, no. 3 minggu. 2 minggu saya tidak sadar, pakai ventilator itu tidak sadar. 1 minggu masih pakai ventilator sadar. Jadi ada sekitar 3 minggu Mbak Ferry. Oh ya ampun, luar biasa sekali. Yang Bapak rasakan ketika menggunakan ventilator ini apa Bapak pada waktu itu? Jadi ketika saya didiagnosa harus pakai ventilator, saya dikasih obat bius. Lalu kemudian saya tertidur. Setelah saya tertidur itu, saya bangun, itu sudah saya sadar itu saya sudah nggak bisa ngomong. Jadi karena ventilator itu kan ada alatnya di sini yang kemudian bikin kita nggak bisa ngomong karena dekat dengan pita suara. Jadi sama sekali nggak bisa ngomong. Jadi sadar itu sudah nggak bisa ngomong. Juga tangannya diikat di pinggir, tangan kiri kanan tuh diikat di di tempat tidur. Jadi ini kenapa ya diikat? Terus kemudian nggak bisa ngomong, begitu. Luar biasa. Ternyata pakai ventilator itu betul-betul sesuatu yang sangat menyakitkan dan tidak nyaman ya Bapak ya? Betul. Sangat tidak nyaman sebenarnya. Jadi dan sejak pakai ventilator itu kan kita nggak bisa makan sendiri dan makannya memang harus lewat infus atau di minggu yang ketiga itu makannya harus disuapin pelan-pelan. Airnya juga, minum air juga sedikit sekali pakai sedotan begitu. Jadi memang pakai ventilator itu makanya banyak orang nggak selamat. Mungkin kata dokter saya salah satu hal yang mungkin teman-teman yang nonton mungkin perlu perhatikan karena kata dokter salah satu hal yang bikin saya selamat itu adalah stabilitas nadi saya katanya. Nadi saya itu sangat stabil sekali. Sampai mereka sering tanya apakah saya atlet begitu. Saya bilang memang waktu masih usia 30-an sampai 30-an saya masih sering main bola, main sepak bola tapi bola. Ya. Oh iya. Dulu saya pindah ke renang. Jadi saya renang cukup rutin. 1 minggu saya 2 kali renang dan kemudian itu ternyata yang membantu saya ketika dipasangkan ventilator. Nadi saya cukup kuat, paru-paru saya sangat kuat dan saya tidak merokok, itu yang penting. Jadi tidak merokok, terus kemudian rajin olahraga. Ketika terpapar dengan penyakit seberat itu, kemampuan badan kita untuk melawan cukup baik. Jadi saya ingat ketika saya sedang tertidur itu, karena selalu bilang ini pasien dari Salatiga ini kuat sekali.
ternyata setelah beberapa waktu belakangan ini, kami kebetulan di pusat studi kami, Pusapdem, Pusat Studi Agama, Pluralisme dan Demokrasi, itu dapat grant dari Amerika untuk bikin beberapa kegiatan berhubungan dengan COVID. Dan saya undang perawat yang merawat saya. Dia bilang, selama saya di ventilator itu saya dikasih obat dengan dosis yang sangat tinggi. Jadi obatnya macam-macam, masih coba obat ini segala macam dicoba dengan dosis tinggi. Ternyata nadi saya tetap stabil. Jadi ketika sebelum terkena COVID, olahraga itu ternyata sangat penting, dan kalau bisa berhenti merokok. Jangan merokok karena itu menghadapi penyakit dengan serangan terhadap saluran napas itu, merokok itu akan memperburuk kondisi ternyata. Ya, begitu Mbak Ferry. Jenje, betul-betul. Berarti catatannya rajin olahraga dan jangan merokok ya Bapak ya. Betul Mbak Ferry. Ya. Iya, oke. Lalu pada waktu itu Bapak, karena sudah tadi harapan hidupnya sekitar 17%-an ya kalau nggak salah ya. Nah, secara psikis apa yang Bapak rasakan pada waktu itu? Jadi, nah, ini yang menarik ya Mbak Ferry. Jadi ketika pakai ventilator itu dalam kondisi yang buruk, itu mimpinya tuh mimpi ketemu dengan semua orang yang saudara-saudara yang meninggal. Jadi gitu ya? mimpinya begitu. Ketika kondisinya membaik, mimpinya sudah ketemu dengan orang-orang yang hidup. Jadi semacam ada batas begitu. Secara psikologi saya nggak tahu harus menjelaskannya seperti bagaimana. Mungkin teman-teman yang belajar psikologi tahu bagaimana ada batas itu di dalam kesadaran manusia ketika sakit seperti itu. Tapi memang dukungan dari keluarga, baik istri dan anak, juga dukungan dari mahasiswa saya yang ada kebetulan saya mengajar juga di UGM, di Pasca Sarjana UGM. Lalu teman-teman mahasiswa saya di Pasca Sarjana di UKSW. Lalu teman-teman di gereja, teman-teman di kelompok-kelompok, terutama kelompok anak muda NU di Semarang yang dekat sekali dengan saya, itu juga berdoa. Teman-teman yang teman saya yang biasa mengajar bareng di Jogja, di UIN Jogja, Muslim, mereka juga berdoa. Teman-teman di luar negeri, teman-teman pendeta di berbagai tempat, di Maluku dan lain-lain juga berdoa. Jadi ketika sakit itu banyak orang kirim dukungan, kirim doa, lagu-lagu penguatan, dan itu sangat menolong sekali. Ternyata dalam kondisi sakit itu kita tahu mana orang yang betul-betul tetap mencintai, menyayangi kita, dan mana orang yang betul-betul merasa bahwa kehadiran kita itu penting bagi hidupnya. Jadi dalam kondisi itu dukungan dari kelompok seperti itu ternyata sangat menguatkan. Dan ini kan penyakit yang hanya bisa dilawan dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, itu ternyata betul sekali bahwa harus dilawan dari dalam. Dan karena itu dukungan orang-orang sekitar, baik keluarga inti maupun keluarga besar, lalu keluarga secara sosial, keluarga secara akademik. Nah, tapi juga saya satu keluarga baru yang saya bentuk itu keluarga di rumah sakit. Jadi perawat-perawat itu melihat saya itu sebagai bagian dari keluarganya. Mereka sejak saya masih tidak sadar pun diajak ngomong. Bahkan ketika sadar diajak ngomong, ngajak bercanda, cleaning service itu juga saya ajak ngobrol selalu. Terus yang bagian ganti spray. Jadi ini kan kondisi di mana keluarga tidak bisa menjenguk secara langsung. Ya sudah, kita bangun konsep keluarga besar bersama orang-orang di rumah sakit. Jadi berusaha saja ketika mereka datang, tanyakan kabar. Ini untuk teman-teman yang di rumah sakit, yang kebetulan nonton ya, atau teman-teman di ruang-ruang isolasi. Itu bagi saya ya, ketika mereka datang, saya menganggap sebagai ini saudara yang datang. Jadi saya senyum, saya tanya kabar, saya membangun rasa kebahagiaan dari dalam. Ini ada orang yang datang, ada yang jenguk, ada yang periksa, ada yang ambil darah. Ya gitu di
dibangun suasana positif di pikiran, di hati, sehingga kemudian yang pertama kita tidak merasa sendiri, lalu kemudian kita selalu merasa positif. Kita merasa ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan kirim datang untuk menjenguk setiap hari. Jadi perawat itu ada 3 kali, cleaning service 1 kali, tukang ganti spray 1 kali. Jadi minimal dalam satu hari itu ada 5 kali dikunjungi oleh keluarga, menurut saya ya. Jadi itu kemudian memberikan kekuatan. Selain itu ada banyak orang yang dukung. Jadi ini saya sekarang juga melanjutkan itu. Jadi mendukung teman-teman yang sedang isolasi di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi. Kadang saya telepon hanya 1 jam, sekedar ngobrol. Kalau yang teman-teman Muslim, ngobrol biasa, tanya-tanya kabar, cerita tentang pengalaman saya. Kalau teman-teman yang Kristen, saya ajak berdoa, begitu. Jadi nggak lama, cuma 1 menit saja, tapi itu berarti kehadiran kita terhadap orang lain itu menjadi sangat penting, begitu. Jadi yang di rumah sakit pelajarannya adalah berusaha tetap positif, kembangkan sikap positif, terbuka untuk lihat bahwa orang lain, perawat dan semua yang datang ke dalam ruangan itu adalah bagian dari keluarga. Lalu juga yang kedua, kembangkan pikiran bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk melihat kita, menjenguk kita. Lalu kembangkan sikap positif terus, karena ini hanya bisa dilawan dengan hati yang gembira. Bagi teman-teman yang di luar, ketika punya keluarga atau teman, sahabat yang ada di dalam ruang-ruang isolasi, dampingi mereka jangan lama, 1 menit cukup. Ajak berdoa, tanya kabar, tanya sudah minum obat atau belum. Jangan panjang, karena itu akan mengganggu waktu istirahat mereka. Sedikit, bermakna, berdoa jangan lama, 30 detik sampai 1 menit itu sudah cukup. Begitu. Ya. Begitu, Mbak Beri. Berarti dukungan secara moral, secara psikis itu sangat penting ya Bapak ya, untuk bisa kita cepat sembuh, cepat survive gitu ya Pak ya. Oke, lalu ketika di dalam kamar isolasi di rumah sakit itu, kira-kira Bapak bisa melakukan aktivitas seperti mungkin olahraga ringan atau apa gitu nggak sih Bapak? Atau cuman harus tidur di atas tempat tidur terus gitu? Harus tidur, Mbak Ferry, karena dalam kondisi saya yang ventilator itu, kan pertama ada ventilator, setelah itu ventilator diganti menjadi sungkup. Tapi latihan dulu waktu itu, jadi mereka sempat waktu itu saya ingat dilatih sekitar coba 6 jam nggak pakai ventilator. Saya kuat atau tidak. Jadi setelah saya bisa 6 jam nggak pakai ventilator, lalu kemudian ventilator saya diganti dengan sungkup. Lalu olahraga yang bisa saya lakukan hanya angkat kaki, hanya bikin model kayak angkat kaki atau kayak bersepeda atau cuma gerakan tangan, karena nggak bisa apa-apa ada kateter karena pipis nggak bisa kemana-mana. Iya, betul. Kemudian di paha kanan itu ada infus dipindahkan ke kaki. Lalu kemudian di dada itu ada alat-alat deteksi jantung, deteksi paru-paru, itu ya. Jadi sudah nggak bisa kemana-mana. Lalu kemudian setelah minggu ketiga itu 1 minggu harus belajar duduk, belajar jalan, karena 3 minggu nggak jalan itu repot. Jadi olahraganya hanya olahraga kecil. Tapi memang harus ada, kalau di dalam kondisi seperti saya memang harus bergerak, nggak bisa enggak. Tetap harus coba gerakan kaki, sedikit-sedikit gerakan tangan, itu tetap perlu ada begitu, Mbak ya. Supaya otot-ototnya tidak kaku ya Bapak ya. Iya, otot-ototnya tidak kaku. Karena 3 minggu tiduran itu membuat otot-otot tidak bisa berfungsi dengan baik, begitu, Pak Ferry. Iya, ternyata COVID-19 itu begitu ganasnya ya Pak ya. 3 minggu harus tidur di tempat tidur dan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Di paha ada infus, kemudian masih dipasang kateter, masih dipasang ventilator, masih dipasang di dada untuk denyut jantung gitu ya. Jadi peralatannya sudah lengkap lah, itu tertempel di seluruh tubuh gitu ya. Iya, itu memang berat.
saya yang tidak ada penyakit jantung atau tidak ada diabetes saja itu berat, apalagi teman-teman yang Apalagi yang ada kebetulan penyertanya, Anje. comorbid itu pasti lebih bahaya. Jadi memang ini penyakit yang kita semua harus hati-hati, jaga terus protokol-protokol kesehatan, rajin cuci tangan, jaga jarak, kalau tidak perlu keluar, tidak tidak harus keluar, ngobrol sama teman, sama ya teman-teman terutama yang datang ke rumah atau kita kebetulan harus pergi keluar, tetap jaga jarak. Kemanapun jangan lupa masker lah. Dan ini sanitizer kemana-mana Betul. harus selalu bawa. Gitu. Betul sekali. Ya, Bapak boleh tahu nggak pada waktu dari mulai terdiagnosa positif sampai dinyatakan negatif dan sembuh itu berapa kali menjalani swab, Bapak? Saya dari awal, jadi pertama satu kali swab di Salatiga, lalu kemudian swab di Semarang itu ada sekitar tiga kali yang saya tahu di Semarang. Kata perawat, selama saya tidak sadar pun pernah di swab, jadi mungkin ada sekitar 5 kali. Yang 5 kali. terakhir itu dua kali berturut-turut, jadi ada apa namanya 1 kali terus kemudian ada jadi hari ini terus kemudian besok kalau nggak salah itu jadi untuk memastikan bahwa saya betul-betul sudah negatif. Jadi sebenarnya 18 hari di rumah sakit Karyadi itu saya sudah negatif. Cuma sampai 24 hari karena harus belajar jalan dan sebagainya. Jadi swabnya sekitar 5 kali kayaknya Mbak, totalnya tuh. Oke, oke. Gimana Bapak rasanya di swab? Mungkin bisa berbagi cerita. Wah itu rasanya nggak enak sekali karena teman-teman pasti sudah tahu ya tusuk gigi saya sudah cukup panjang. Ini model bukan tusuk gigi apa pembersih model pembersih bud. Tapi ya? ada sekitar 4 kali cotton bud kayaknya sebegini kali ya 3 kali panjangnya. Dan itu ditusuk sampai di dalam. Mungkin kalau ringan sih nggak apa-apa, tapi kalau cukup berat seperti saya itu cukup meninggalkan trauma yang bagi saya cukup mengganggu ya, trauma itu untuk swab. Jadi untuk yang biasa-biasa saja aman, dan memang sebaiknya di swab kalau ada gejala atau kebetulan terpapar dengan teman yang positif, memang harus pastikan swab supaya tahu kita kondisi kesehatannya seperti apa. Mengapa begitu? Supaya kita tidak membahayakan anggota keluarga lain di rumah. Jadi swab penting. Memang rasanya nggak enak dalam kondisi saya trauma, tapi untuk teman-teman yang terpapar mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus swab dan harus ya. Iya. Iya, jadi ternyata di swab itu sangat tidak enak dan sangat tidak nyaman. Lalu ketika terpapar pun juga perawatannya sangat-sangat bukan sesuatu hal yang ringan untuk dijalani ya Bapak ya. Betul. Iya, karenanya semua sobat sehat, kita semua harus terus menjaga imunitas tubuh. Kita harus terus melakukan protokol kesehatan dengan benar. Jangan kemana-mana kalau tidak penting. Nah, ini biasanya pada suka kumpul-kumpul, pada suka nongkrong-nongkrong nih. Ingat nih, nah pagi ini kita dapat cerita dari Pak Isa, ini luar biasa pengalamannya. Ternyata di rumah sakit itu nggak segampang yang kita bayangkan, sekedar tidur, terus santai-santai, tidak melakukan apa-apa. Tapi itu sesuatu yang sangat tidak nyaman ya Bapak ya. Dan itu berminggu-minggu loh. Sebenarnya tidak nyaman. Sebenarnya bukan hanya untuk kita, tetapi juga tidak nyaman untuk perawat. Saya baru yang ketika dengar langsung dalam diskusi begini dengan perawat yang merawat saya. Nanti itu ada di YouTube, dia bisa cari di situ di YouTube-nya Pusabdem UKSW. Mereka cerita kan ada di rumah sakit itu kan ada anterium ya.
Jadi ada anterium Oke. itu kan ada ruangan sebelum ruangan tempat pasien tidur. Nah, mau masuk Isolasinya. anterium itu mereka seperti sedang mau masuk dalam kematian. Jadi eh, mereka itu betul-betul takut sebenarnya ketika berada di dalam ruang anterium, ganti-ganti itu takut sekali. Jadi jaga protokol kesehatan karena itu bukan hanya tidak nyaman bagi kita, tetapi kasihan para perawat, para dokter, begitu banyak yang juga meninggal. Mereka mengorbankan nyawanya demi kita, dan karena itu kita semua harus jaga protokol kesehatan supaya juga tidak membahayakan tenaga kesehatan dan keluarganya, begitu. Iya, luar biasa ini para tenaga kesehatan garda terdepan ini memang para pejuang-pejuang COVID ini ya Pak ya. Betul, betul, Mbak. Iya. Oke. Lalu setelah dinyatakan sembuh Pak, apakah masih ada sesuatu yang Bapak rasakan? Karena sebelumnya sempat pakai ventilator, kemudian cukup Iya, berat terkena COVID-nya. Apakah masih ada iya. rasa tidak nyaman di sistem pernafasan atau mungkin masih sering mengalami sesak nafas atau bagaimana Bapak? Nah, kebetulan setelah keluar rumah sakit kan saya harus isolasi mandiri di Semarang. Jadi di salah satu hotel di Semarang, saya isolasi selama 14 hari waktu itu. Lalu uh, setelah itu saya cek ronsen dan lain-lain, toraks, ternyata kembali seperti semula, dan juga CT scan itu kembali seperti semula. Lalu ada tes spirometrik, itu tes kemampuan kerja paru-paru, itu normalnya 84, saya sampai 91. Ya, 90-an lah. Jadi Hmm. mujizatnya itu ya semua kembali seperti semula. Kalau lihat foto ronsen saya waktu kena itu semacam ada pembengkakan di jantung. Itu sebabnya mengapa orang yang kena serangan atau punya penyakit jantung berbahaya, karena kita saja yang nggak punya penyakit seperti itu, jantung mengalami pembengkakan. Pembengkakan. Tetapi setelah sembuh, Hmm. setelah 1 bulan setelah saya sembuh, dicek, dia kembali seperti normal. Jadi tidak ada masalah dengan itu, tidak ada masalah dengan paru-paru. Jadi mengapa saya bilang mujizat, karena eh, apa ya, bisa keluar dari kondisi hanya 17-20% kemungkinan hidup. Tetapi juga mujizat yang kedua itu tidak ada bekas yang saya rasa, bahkan sampai hari ini ya, tidak ada bekas dalam pengertian ada masalah dengan paru-paru, ada masalah dengan jantung, sama sekali tidak ada. Mungkin ya tentu selain karena mujizat Tuhan tadi, kondisi kondisi awal saya. Jadi saya yang olahraga rutin, renang rutin, dan Rutin kemudian tidak olahraga ya. merokok, dan Betul. tidak merokok itu Tidak sangat merokok. membantu. Iya, betul. Jadi jangan pernah sekali-sekali merokok deh, ya Pak ya. Sama sekali Iya, tidak ada manfaatnya buat kehidupan kita, buat tubuh kita kan ya. Oke. betul. eh Lalu sekarang Bapak masih adakah terapi atau obat-obatan mungkin pasca dari perawatan itu? Terakhir itu saya masih pakai obat sampai 1 bulan, tapi itu Oke, berarti 1 bulan. sampai sekitar 24 Mei. Setelah itu sudah nggak ada obat lagi yang harus diminum. Nah, Sudah setelah satu clear ya bulan Bapak itu ya. kembali ke rumah sakit, cek spirometrik, hasilnya sangat baik, toraks sangat baik, CT scan juga sangat baik. Lalu kemudian dokter ahli yang menangani saya di rumah sakit Karyadi bilang ini sudah nggak perlu pakai obat lagi, semuanya sudah baik, dan ini mujizat katanya. Ya, begitu. Luar Iya. biasa. Ya. Nah, ini kan Bapak sehari-hari kan dosen, juga pendeta kan ya, yang sudah biasa tuh berrelasi dengan banyak orang, banyak mahasiswa. Nah, bagaimana pendapat Bapak dengan stigma masyarakat terhadap penyintas COVID nih yang, ih takut deket-deket nanti jangan-jangan masih bisa nularin lagi gitu kan. Nah, akhirnya malah bikin para penyintas COVID ini jadi merasa dijauhi gitu. Gimana Bapak? Nah, yang pertama justru penyintas COVID itu punya apa ya, sudah punya semacam imun yang lebih kuat daripada orang yang umum. Bahwa ada 1-2 kasus reinfektif
terinfeksi kembali itu oke, itu ada, tapi sedikit kasus reinfeksi itu sedikit. Justru orang yang sudah terkena COVID itu dia eh, kemungkinan untuk terkena COVID lagi lebih kecil daripada orang biasa dan sudah tidak punya apa ya, tidak ada lagi yang apa ya untuk menulari. Kalau dia sudah dinyatakan, terutama kalau swab 2 kali berturut-turut ya. Kadang-kadang dalam kasus yang besar saya tahu di beberapa tempat itu karena mungkin tergesa-gesa atau karena kasus sangat besar, swabnya hanya 1 kali. Dan kalau swab 1 kali tidak 2 kali berturut-turut, itu bisa swab pertama belum bisa jadi belum tentu negatif betul. Harus 2 kali berturut-turut supaya tahu swab itu betul negatif. Nah kalau sudah 2 kali berturut-turut dan negatif, biasanya tidak ada lagi. Lalu yang lain secara teknis itu semua orang yang sudah pernah atau penyintas COVID itu pasti kalau dites reaktif, tapi swab negatif. Jadi saya pernah begitu. Ketika saya akan lahir, sempat rumah sakit tempat dia lahir di Salatiga agak heboh karena hasil tes saya reaktif. Lalu saya bilang saya pernah kena COVID Maret sampai April kemarin, dan semua orang yang kena COVID kan memang reaktif karena di tubuh kita kan sudah ada antibodi itu, makanya ada donor plasma darah. Oh iya iya. Jadi justru yang penyintas COVID sebenarnya jauh lebih, menurut saya lebih kalau dibandingkan ya, dengan COVID, jauh lebih aman daripada yang belum pernah terkena. Iya, betul, betul. Oke, baik. Sudah banyak sobat sehat yang bergabung bersama kita ini, Bapak. Barangkali ada dari sobat-sobat sehat yang mau bertanya kepada Pak Isa. Ini ada Bu Neneng Humairoh Al-Banjari, Bapak, yang menanyakan bagaimana Bapak melawan trauma perawatan COVID. Nah, bagaimana ini, Pak? Ya. Bu Neneng, terima kasih sekali pertanyaannya. Kayaknya dari Banjarmasin atau karena ada Al-Banjarinya. Senang sekali Bu Neneng ikut bersama dengan kita. Semoga sehat terus. Memang trauma Bu Neneng terutama kalau mau di swab lagi. Jadi saya itu setelah sembuh sudah diminta untuk ada penelitian tentang plasma darah, tetapi juga ada donor plasma darah. Jadi saya sudah dites segala macam, dinyatakan memenuhi kriteria untuk donor plasma darah. Jadi saya sudah mengikuti semuanya. Waktu diminta swab lagi, saya ada trauma sekali. Jadi traumanya tuh masih ada bagi saya, terutama ketika swab lagi. Karena swab saya itu dalam kondisi yang agak berat ya waktu itu. Jadi mau swab lagi itu saya masih agak trauma. Jadi sampai sekarang ini saya bahkan belum sanggup untuk donor plasma darah karena kalau harus swab lagi itu yang agak gimana gitu. Ya itu trauma yang masih ada. Yang lain sih nggak ada. Cuma bagian itu yang masih bikin saya trauma. Cuma penyintas saya nggak tahu yang lain, tapi seperti saya misalnya itu jauh lebih lebih ketat dengan mau kemana-mana. Semua harus sebelum naik mobil pakai masker dulu. Semua orang harus bawa hand sanitizer-nya satu. Jadi di rumah itu anak-anak juga semuanya harus punya hand sanitizer satu-satu. Atau di mobil tuh ada hand sanitizer yang besar sekali. Itu jadi semacam lebih betul-betul lebih sadar karena mungkin tahu bahwa memang kemarin tuh berat sekali kalau kena. Dan karena itu betul-betul harus hati-hati. Jadi mungkin trauma kalau saya lebih ke soal swab saja itu. Begitu, Bu Neneng. Jangan sampai ini ya Pak, keluarga kita kena, orang-orang di sekitar kita kena gitu ya Pak ya. Ya, betul Mbak. Iya. Nah, sebenarnya masih banyak banget Bapak yang pengen ditanyain ini karena kesempatan yang luar biasa nih ketemu sama Pak Isa nih. Tapi karena keterbatasan waktu, aduh dengan berat hati nih harus kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak yang ingin disampaikan untuk Sobat Sehat
bahwa COVID-19 ini bukan penyakit main-main, bukan penyakit ringan. Jadi jangan sekali-sekali menyepelekan penyakit ini dan jangan sekali-sekali menyepelekan protokol kesehatan. Monggo Bapak. Ya, betul, betul Mbak. Jadi nanti ada 3 pesan. Pesan yang pertama untuk teman-teman yang sampai sekarang tetap sehat, jaga kesehatan, itu baik sekali. Karena tadi COVID itu berat. Jadi jangan sampai terkena COVID lah. Yang tadi saya bilang harus protokol kesehatan dijaga betul, ketat. Kalau tidak perlu kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Lalu jangan takut pada orang yang sudah penyintas COVID, karena penyintas COVID itu justru lebih aman dari yang lain. Yang kedua, untuk teman-teman yang punya keluarga atau sahabat, orang-orang dekat yang sedang dirawat di tempat-tempat COVID, tetap saja dukung mereka, kasih mereka harapan, kasih mereka kekuatan, kasih mereka cinta, kasih mereka rasa nyaman, kasih mereka kebahagiaan, karena hanya dengan hati yang gembira pada hati mereka itu, mereka bisa selamat. Jadi, tetap berusaha untuk tetap kasih mereka kekuatan. Boleh telepon, video call penting sekali, tapi jangan terlalu lama. Ajak berdoa setiap hari, sangat penting sekali. 1 menit saja, jangan banyak-banyak, sudah cukup. Untuk keluarga mereka yang ada di luar, handphone selalu harus siap. Karena kadang-kadang orang di dalam ruang-ruang isolasi itu juga takut. Jadi mereka bisa telepon kita jam berapapun, saya begitu, jam 1 malam pun, jam 2 malam pun, itu harus selalu siap untuk terima telepon, karena mereka mungkin butuh dukungan, butuh kekuatan. Nah, bagi teman-teman pasien COVID yang ada di dalam, di tempat di rumah sakit atau di ruang-ruang isolasi, tetap berpengharapan pasti bisa. Saya yang berat aja, kemungkinan hidupnya 17-20% saja bisa, apalagi teman-teman yang sekarang ada di dalam, pasti bisa Sembuh ya Pak. Ya, harus kuat dari dalam sendiri, harus mau sembuh, harus mau melawan dari dalam. Karena sekali lagi, bangkitkan perasaan positif di dalam, hati yang gembira, itu harus selalu ada. Jadi saya kira itu 3 pesan itu yang penting untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih pesan-pesannya. Tapi sebelum diakhiri ini ada satu lagi pertanyaan Bapak dari Ibu Martinus Ngabalin. Ibu atau Bapak ya? Oke, bagaimana perasaan kakak terhadap keluarga dalam masa perawatan COVID? Nah, ini mungkin karena tidak bisa ketemu untuk jangka waktu yang cukup lama gitu. Bagaimana Bapak? Oke, ini terima kasih Tinus. Ini dari Fakfak ya, agak jauh dari Papua. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Ini penting sekali. Pasien COVID di dalam tentu punya rasa kerinduan untuk bertemu, dan karena itu video call menjadi sangat penting. Cuma nanti harus dibatasi penggunaan smartphone di dalam. Kalau bisa berita-berita yang agak memojokkan atau tentang kenaikan pasien COVID dan lain-lain, kematian pasien COVID, jangan didengar. Mungkin sebaiknya digunakan untuk lihat berita-berita yang lebih positif, lalu kemudian dengar lagu rohani atau dengar pengajian, atau juga baca kitab suci, atau dengar kesaksian di YouTube orang-orang yang sembuh dari COVID. Saya waktu itu juga fokus pada orang-orang yang sembuh. Jadi dengar kesaksian orang-orang yang sembuh, dan itu kemudian memberikan kekuatan. Oh, mereka bisa sembuh, saya juga bisa sembuh. Begitu. Jadi di dalam seperti itu, kerinduannya kepada keluarga yang di luar sangat luar biasa. Dan karena itu memang harus didampingi selalu. Keluarganya, terutama keluarga inti, suami atau istri, harus siap selalu. Ditelepon 24 jam atau video call 24 jam harus selalu siap. Karena kadang-kadang ada saat-saat di mana kita sendiri merasa sangat takut. Ada saat-saat di mana kita merasa sangat memerlukan orang yang dekat, itu penting sekali. Kirim ayat-ayat Alkitab terus kepada orang-orang yang di dalam, atau ayat Al-Quran atau apapun, ayat kitab suci lain, kirim saja ke mereka, tentu yang seagama ya.
supaya itu juga dikuatkan, didukung mereka setiap saat. Ya, Iya, oke. begitu. Nje, luar biasa. Ini ada teman-teman yang bergabung ini kasih-kasih salam buat Bapak. Saya absen dulu. Ada Ibu Christine Natali, sehat selalu ya, Kakak Caken, istri dan anak-anak. Ini kok Kakak Caken itu apa panggilan sayang atau bagaimana ini, Bapak? Panggilan saya di rumah dari kecil dan biasanya kalau teman-teman mahasiswa di UKSU itu nggak pernah panggil saya Pak, mereka panggil saya Kak. Dan Oh, seperti itu. Ya, ya, ya. kecil saya di rumah begitu. Kayak Oke, orang Jawa Kakak ada Caken ya. ya, dipanggil seperti itu. Oke, ya. Kemudian ada Bu Kristina Tias, ada Bapak Martinus Ngabalin. Salam sehat, Pucak. Terima kasih telah berbagi kisah ini. Kemudian ada Giner Mas Lebu. Salam sehat selalu Kak Caken, Usi dan adik-adik. Banyak sekali nih Bapak yang bergabung dan melambaikan tangan. Luar biasa dukungannya untuk Bapak. Baik, Ya. kira-kira karena waktu kita sudah uh, hampir habis ini ceritanya, uh, itu tadi sharing kita bersama Bapak Isa Yohan Metrik Latu. Ya, semoga kita semua selalu dihindarkan dari penyakit COVID-19 ini. Kami tidak pernah jemu untuk terus-menerus mengingatkan Sobat Sehat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. 3M-nya harus dilakukan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan pernah ketinggalan. Kemudian hindari kerumunan ya, Sobat Sehat. Kalau tidak penting-penting amat, udah tetap di rumah aja, nggak usah kemana-mana, nggak usah nongkrong-nongkrong, nggak usah ngafe-ngafe dulu, karena ini penyakit ternyata sangat ganas dan sangat benar-benar mengerikan ya Bapak ya. Iya, betul, betul. Iya, jaga diri sendiri, jaga keluarga, dan jaga orang lain. Jangan lupa terus menyaksikan prognosa kami selanjutnya, karena pasti masih akan banyak tema-tema menarik yang kami hadirkan untuk sahabat sehat semua, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Dan satu hal yang penting sobat sehat perlu ketahui bahwa Panti Waluyo aman ya. Semua petugas kami telah menerapkan seluruh protokol kesehatan dan prosedur penanganan COVID-19 dengan baik. Dan buat sobat sehat yang mungkin tadi ketinggalan nonton, ketinggalan bergabung bersama kami, bisa memutar ulang di IG Rumah Sakit Panti Waluyo. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya Pak Isa. Sehat-sehat selalu. Tuhan memberkati pelayanannya. Sukses selalu. Iya. Salam sehat buat semua sobat sehat dimanapun berada. Kita jumpa lagi dalam program-program menarik lainnya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Ya, salam untuk semua di Panti Waluyo. Ya, terima kasih Bapak.